Kemarin 2022 aku ngeluarin album karya terbaik Badai 23 tahun berkarya. Undang-undang yang sedang diperjuangkan ini juga menguntungkan buat pengamen-pengamen jalanan nggak sebenarnya? Gua ini jangan hanya jadi pelaku aja gitu. Gua Hmm. harus punya dampak, punya impact, punya manfaat. Hmm. Ketika gue sudah berhasil di dunia musik, Mhm. bagaimana dengan teman-teman gue yang ada di bawah sana? Kalau PSI kalah gimana? Bagus pertanyaannya nih. Oke, thank you ya Bang ya. Terima Oke. kasih. Kira-kira jawabannya Belum. cukup bagus kan? Bang Badai, Tahu nggak pertama kali gue baca Badai, ini lucu, pertama kali gue baca Badai Piano Man tuh gue pikir Marga. Pianoman ya. Pianoman Iya, gue banyak pikir. orang yang menyangka gitu juga sih. Iya itu kocak sih. Iya. Jadi gue pikir tuh Marga, padahal namanya aslinya Doa di Badai. Doa di Badai. Farmnya Holo. Keren banget namanya. Yo, Itu dan gue baru tahu itu. The one and only kayaknya di dunia ini. Iya, itu keren sih. Jadi kalau gue punya utang gampang nyarinya. Oh iya benar. Ini tambah gue juga agak susah sih. Oh, gitu Gak ya? enak ya, nama-nama yang unik itu agak gak enak sebenarnya. Iya, benar. Ya itulah namanya Doa di Badai dan itu disambung semua. Doa di Badai sambung baru spasi Holo. Ada artinya? Artinya jadi sebenarnya bokap gue tuh ini kamera masternya di mana sih? Oh itu. Jadi Doa di Badai. Jadi gini, bokap itu kan adalah pengagum Bung Karno. Oh oke. Ya dia Soekarnois banget lah. Oke. Artinya orang yang mengikuti. Wah ini ngejual banget nih podcastnya. Apa tuh? Ya, terus. Pokoknya orang yang sangat istilah ngikutin ya pemahamannya Bung Karno dan lain-lain. Nah terus kebetulan anak-anaknya Bung Karno itu kan namanya Mega, Guru, Bayu, Taufan. Badai belum ada. Jadi ibaratnya kalau sekarang langsung di booking sama dia. Oh gitu. Namanya Badai. Itu pertama. Yang kedua, kayaknya setelah gue sekarang sudah setua ini gitu ya, gue baru sadar. Berapa umurnya? Hah? Berapa umurnya emang Bang? Ya 17 tahun lebih muda dari Yorin lah. Bohong banget ya. Jadi sebenarnya gue mikir gini. Setelah gue pikir bahwa Doa di Badai itu ternyata adalah sebuah perwujudan gitu ya, ibaratnya apa ya, kayak doa dari bokap gue. Nyata hidup gue tuh nggak mudah dengan nama itu. Tapi berat gitu ya? Ya sebenarnya bukan berat, tapi beragam lah, bervariasi lah hidup gitu kan. Kayak kita lagi naik kora-kora Dufan lah gitu. Cuma satu kunci menghadapi hidup yang seperti roller coaster itu sebenarnya ada di depan nama gue, yaitu berdoa. Keren doa banget. Di dalam badai. Oh gitu. Iya, jadi setelah gue pelajari filosofinya, oh ini artinya. Keren banget. Jadi kalau gue kenalan sama orang gitu ya, misalkan masuk nih ada orang, Mas Badai apa kabar? Badai pasti berlalu gitu. Itu udah bosen banget gue mau bercandaan itu. Kayaknya bener. udah nggak ada bercandaan lain kayaknya. Positif dan negatif pasti ya. Lo berarti suka bikin rusak rumah dong gitu ya Badai. Jadi badai itu mungkin bagi orang tuh sesuatu yang buruk, sesuatu yang bencana. Tapi ternyata setelah gue pelajari, ternyata bokap gue nggak punya maksud begitu. Badai itu sesuatu yang besar. Nah, ya, setuju yang sih. Masif, betul. yang punya dampak besar. Tergantung gimana melihatnya. Bener, itu ya. Tergantung cara meresponnya aja. Oke. Gitu. Oke. Sekarang pengen nanya, lanjut aja ya. Yorin ini teman lama gue, guys. Betul. Teman lama dari teman digital, betul. Berteman awalnya. Digital akhirnya bertemu fisik. Betul. Gitu. Dan terakhir kali ketemu, banyak yang nggak tahu bahwa Bang Badai ini sebenarnya jauh sebelum masuk PSI. Saya sebut aja mereknya, PSI. Sebelum masuk PSI itu kita udah ngobrol ya bahwa Bang Badai ini memang sangat-sangat tertarik dan memang punya cita-cita untuk memajukan musik Indonesia. So bukan karena kenal teman atau gimana dan tidak mempromosikan, tapi fakta bahwa Bang Badai akhirnya terjun langsung dan memang masuk akhirnya gitu, ikut berpartisipasi. Gue ikut seneng sih. Thank you. Because cerita kita sebelum Bang Badai masuk PSI akhirnya terwujud gitu, karena I remember waktu terakhir kali ngobrol sama Bang Badai itu bener-bener kayak gue harus doing something nih gitu. Gue harus punya wadah nih gitu. Dan masuk ke dalam sistemnya. Ya berkat doa Yorin lah.
Ya. Yorin mendoakan saya itu sehari 12 kali. Iya. Kita cukup intens ya dulu ya. Oh iya. Iya. Setiap hari, setiap jam ngobrol sama Yorin Halatu yang menjadi Benar. most wanted Pada saat itu. di aplikasi itu. Oh, keren. Siapa Iya. yang nggak pengen ngobrol sama Yorin? Ya ampun, jadi keringetan. Luar biasa. Oke, Bang Badai. Ya. Ini kan sekarang dari kita bicara dari seorang musisi menjadi seorang politisi nih. Bukan pemain baru lah, anak baru lah. Anak baru. Same thing lah. Semua anak baru sebenarnya. Iya. Apa yang menurut Bang Badai kan kalau musisi it's actually in your blood gitu ya gitu. Kalau menjadi politisi ini sesuatu yang memang deg-degan gak sih? Sangat. Udah deg-degan, dunia baru. Kemudian aku juga dipaksa dalam tanda kutip ya, belajar cepat. Belajar cepat bagaimana menyikapi publik ya, berpendapat di depan publik dan masyarakat. Terus juga memperlengkapi diri dengan literasi juga. Nah, kebetulan aku itu memang suka membaca. Tapi bacaanku bukan bacaan politik. Aku lebih kepada biografi. Oh, keren bacaan dewasa, Bang. Bukan. Waduh. Ya? Bacaan dewasa jangan. Ntar kita off air aja. Iya. Maksudnya bacaan dewasa itu adalah pembahasan yang mengenai orang-orang dewasa, iya kan? Nah, jadi adalah sesuatu yang aku gemari itu adalah buku-buku biografi tentang ya kehidupan orang-orang berpengaruh di dunia inilah. Ya, aku suka mempelajari bagaimana dia sukses, bagaimana dia menciptakan quotes-quotes yang bermanfaat bagi perkembangan dunia. Terus apa pemikiran-pemikirannya gitu. Aku suka membahas itu dan membaca itu. Jadi sejak SMP bahkan kelas 1 tuh papiku tuh sering ngajak ngobrol. Ya anak SMP kelas 1 tuh umur berapa ya? Mungkin berapa? Kelas 1? Kelas 1 7 tahun. 7 tahun ya SMP. Satu SD. Satu SMP. Satu SMP mungkin 10 tahun, 11 tahun kali ya. Betul. Nah, itu aku setiap sore kalau papiku tuh ada kesempatan dia suka ngajak ngobrol tentang buku-buku yang pernah dia baca. Dia bercerita tentang Margaret Thatcher, dia cerita tentang Mahatma Gandhi gitu-gitu. Jadi pembahasan yang menurut anak-anak pada saat itu berat gitu. Nah, tapi karena aku senang membaca dan aku mulai punya mimpi kan. Oh, ternyata memang Tuhan tuh menempatkan gua tuh memang as a musician, meskipun aku kuliahnya di teknik mesin, tapi ditempatkan Tuhan tuh di masyarakat melalui sektor pekerjaan musisi. Mesin juga sebenarnya. Iya. Mesin penggerak, penggerak perasaan. Ya. Betul nah, sih itu. Betul kan? Lagu-lagunya sangat. Jadi udah akhirnya karena aku ditempatkan di situ, jadi aku pikir gue ini jangan hanya jadi pelaku aja gitu. Gue harus punya dampak, punya impact, punya manfaat. Ketika gue sudah berhasil di dunia musik, bagaimana dengan teman-teman gue yang ada di bawah sana, yang mereka pengen punya kesempatan yang sama, tapi mereka udah dikotori dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang salah tentang musik, regulasi yang nggak benar, kemudian boleh kasih contohnya nggak? Ya, regulasi yang nggak benar itu dalam arti gini, regulasi yang masih banyak ketimpangan. Kayak di Undang-Undang Hak Cipta sekarang kan, Undang-Undang Hak Cipta itu kan luas ya. Kalau kita bicara ciptaan kan luas. Tapi itu dipersempit sampai akhirnya dalam tanda kutip seperti dipaksakan untuk hanya membicarakan hak cipta dalam mikro saja gitu kan. Nah, tapi itu akhirnya sedikit banyak karena ada banyak pasal bertentangan, jadinya gue mempelajari juga. Iya ya, musisi kenapa sih masa tuanya bisa hidup susah? Yes. Ya kan? Betul. Kenapa dia kalau sakit harus didonasi? Ya di luar faktor mungkin dia tidak bisa menabung, hidupnya mungkin aura-auran gitu ya. Tapi kenapa? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Lalu kenapa ruang publik ini tidak bisa memberikan keuntungan untuk seniman yang lagunya dibawakan, karya lukisnya dipajang segala macam? Kenapa nggak bisa datangin manfaat ekonomi? Kegelisahan itu akhirnya jadi pertanyaan gitu ya, Glenn. Nah akhirnya saking banyaknya pertanyaan, gue nggak mau jadi orang yang cuma bertanya, terjun harus terjun di dalamnya. Kita lihat apakah yang terjadi di dalam ini, mekanismenya apa.
apa kesulitannya. Nah, jadi gue harus bertindak di situ. Supaya apa? Supaya gue bisa memberikan paling tidak way out gitu. Nggak hanya menampung aja. Oke. Sebelum masuk PSI pernah melakukan perjuangan tersebut nggak? Kalau di luar partai udah. Oh udah. Aku sejak 2014 bahkan 2013 aku udah mulai mempelajari, pertama kali mempelajari kontrak. Kontrak aku sebagai artis, sebagai band, sebagai pencipta lagu. Jadi aku belajar dari situ dulu. Oh ternyata banyak celah ya di sini gitu. Terus ada beberapa pengalaman-pengalaman teman-teman yang sharing, mereka dikasih kontrak seumur hidup yang nggak ada mereka pikir itu beneficial ya. Iya, mereka pikir itu menguntungkan padahal mereka diikat tanpa kejelasan gitu. Betul. Terus ada juga beberapa orang yang memang lagunya dipakai di mana-mana tapi nggak dibayar performing rights-nya. Lalu aku udah mulai lagi audiensi dengan beberapa orang yang udah masuk ke dalam. Itu semakin menggelisahkanku juga. Dan 2019 itu aku juga korban lagu-laguku yang dipakai tidak jelas di dalam izin copyrights. Jadi aku pikir aku pelaku, aku korban, aku juga lagu-lagu berpengaruh juga buat masyarakat gitu. Jadi ya saatnya aku harus turun gitu. Dan 2014 itu sudah ditawarkan juga oleh banyak parpol. Tapi sayangnya ibuku nggak pernah ngasih. Iya. Actually udah pernah sempat denger sih soal orang tua yang nggak mengizinkan ya. Betul, nggak mengizinkan karena dia memang punya pemandangan bahwa politik itu kotor. Betul. Memang betul kok itu. Ya. Bukan pandangan yang salah. Jadi nggak bisa membedakan teman sama lawan, sama musuh gitu kan. Yang ada hanya kepentingan abadi gitu kan. Ya itulah mungkin buat aku stigma-stigma yang harus dipatahkan. Artinya politisinya harus jadi politisi yang benar gitu. Sehingga bisa mensuplai kebijakan publik yang benar juga gitu. Betul. Dan berpengaruh besar nggak ketika sudah berjuang bersama partai sekarang? Signifikan nggak? Kalau menurutku PSI di awal aku bergabung dengan mereka, aku udah ngomong terus terang bahwa gua akan gabung sama partai yang bisa mengerti program-program gua gitu. Karena ya historical di sebelumnya banyak partai yang menganggap bahwa program ini bukan isu seksi gitu. Bukan isu menarik. Yes. Itu betul sih. Ya, bukan isu menarik karena mungkin ya karya cipta mungkin akan menjadi pembahasan yang nomor 10, 11, 12 kali ya. Dibanding isu korupsi, ya kan? Atau mungkin kekerasan seksual dan segala macamnya. Which is itu terserah selera masing-masing. Tapi ketika aku ngomong ke PSI, aku bilang, gue seorang seniman, gue seorang musisi, gue akan spesifik sekali bicara ini, ya supaya apa? Supaya nanti konstituen gue yang memang bekerja di dunia seni itu bisa percaya bahwa seorang Badai bukan hanya masuk ke parlemen untuk mendengarkan saja, tapi bisa memberikan jalan keluar. Akhirnya PSI bilang, oke bro, kita support programnya apa aja, dan aku udah bikin kerangka mikro-makronya segala macam, dan aku ajukan ini program gue gitu. Dan PSI memang pertama selain dia mensupport program, aku suka mereka karena apa? Mereka idealis. Dan seorang Badai sudah dipastikan idealis juga. I know that. Ya. Yes. Saya cukup tahu dia sih. Ya maksudnya idealis dalam arti pemikiran, kemudian tindakan dan segala macamnya. Aku musik juga udah 23 tahun nggak pindah jalur. Nggak tiba-tiba jadi pencipta lagu yang metal gitu. Aku mellow total. Iya. Mellow total. Betul, jadi tetap konsisten lah di situ. Terus yang kedua mereka juga partai yang potong sedikit ya. Biasanya orang yang suka nyiptain lagu-lagu mellow itu memang jiwanya agak-agak rusak sebenarnya Bang katanya. Waduh. Iya sih mungkin. Mungkin gue terlalu mendengarkan banyak cerita orang sehingga mental gue rada rusak ya. Terus yang kedua, aku suka PSI itu karena PSI memberikan kesempatan buat negarawan muda. Oke. Jadi ya kita di situ seperti, aku nggak menganggap ini sebagai kendaraan politik sih. PSI itu buat aku rumah perjuangan aja. By the way, ini kita bukan mempromosikan sebuah partai ya. Ya ini kan karena ditanya. Kebetulan. Karena ditanya. Oke, next.
It's okay. Karena memang pasti banyak yang orang juga menanyakan itu. Tapi to be honest, memang bukan cuman sebagai sebagai apa ya ngomongnya, emang sebagai teman lah. Pengen kadang-kadang karena melihat seorang teman berjuang, kadang-kadang suka pengen ngomong aja juga ke orang-orang bahwa dia tuh bukan orang kaget yang masuk ke politik. Karena kita udah pernah punya pembicaraan itu ketika belum masuk PSI juga emang. Ya, ibaratnya track record perjuangannya juga udah tahu kan. Makanya kemarin juga ada beberapa netizen juga ngomen di Instagramku. Pada saat aku kemarin adalah satu program dari PSI yang memang mendukung copyrights, sehingga aku bekerja sama dengan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, untuk membayarkan izin konser gitu kan. Mereka bilang, kenapa baru sekarang udah mau tahun politik baru ditunjukkan gitu. Pasti. Iya kan, biasalah netizen seperti itu. Akhirnya aku jawab, aku sudah melakukan ini bahkan mungkin sejak 2013 gitu. Sudah memperjuangkan dan mempertanyakan ini. Jadi sebenarnya ini hanya terjadi kan karena memang ya petnya memang udah kesini. Betul. Memang momennya udah pas ya. Betul. Iya. Terus meninggalkan dunia musik? Enggak. Susah ninggalin dunia musik tuh. Iya. Jadi aku masih produser, masih sebagai songwriter. Okay. Di rumah juga udah ada studio. Akhirnya baru ada studio di rumah yang terpisah dari rumah. Biasa kan aku gabung di rumah. Ya karena itu privacy lah. Ada klien masuk ke rumah, ada anak-anak main, istri segala macam kan. Sekarang udah bisa dibangun lah di samping rumah. Ya itu kan pabrik musikku ya. Jadi ya aku tetap bekerja as a producer, songwriter. Bahkan ada kemarin 2022 aku ngeluarin album karya terbaik Badai 23 tahun berkarya. Iya, I know that. Iya, itu keren banget sih. Boleh disebut gak? Boleh dong. Oh boleh? Boleh. Di KFC. Oh gitu. Makanya nanya dulu, boleh disebut kan? Boleh nanti ya? Bakal kirim harus kasih KFC kita. Iya. dan penjualannya cukup bagus, Lin. Di hari begini 450.000 kopi selama 3 bulan. Hebat ya mereka itu ya. Keren. Dan mereka jualannya sekarang udah nggak dipaksa. Kayaknya gue mau deh nitip nanti. Iya boleh. Taruh di mana gitu kan. Siap. Harusnya gue bawa tadi. Ntar gue kirim deh. Gue tanda tangan. Tenang aja. Ya gitu. Jadi aktivitas musik masih, Lin. Aku juga kemarin ngajar di dosen tamu di UPH. Oh ya? Ngajar apa? Songwriting dan performance arts. Oh gitu. Yes, di Conservatorium of Music UPH. Istri terganggu nggak nih kayak gini-gini politik begini? Enggak, dia udah cukup siap lah. Karena dia bosan juga ngingetin gue. Iya sih pasti. Lagian dunia musik juga bukan yang bersih juga kan ya. Oh pasti iya. Pere-pere yang nempel sama Bang Badai gitu kan. Iya. Pasti. Jadi ini mah udah biasa lah ya. Itu pernah terjadi di zaman dulu lah. Pernah terjadi di zaman sekarang pun tantangan itu tetap ada. Cuma ya gini, maksud gue gini. Ini pertanyaan menarik karena lagu-lagu gue itu kan lagu-lagu yang kebanyakan tentang cinta. Ya cinta dan perasaan orang lain, ya kan. Kadang-kadang perasaan gue sendiri juga gue bikin di situ. Tapi ketika gue bikin lagu, misalkan gini, gue bikin lagu untuk Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati tuh. Kamu berbohong, aku pun percaya, gitu kan. Itu cocok untuk politisi nggak bener tuh. Iya. Nah itu kalau punya istri yang investigator, dia akan nanya kan, ini lagu buat siapa nih? Emang lagunya buat siapa? Buat siapa ya? Jadi gue tanya. Itu tuh ceritanya si Mita. Tapi ada lintasan pemikiran liar cewek yang udah diselingkuhin sampai mungkin ya udah 10 kali. Tapi tetap nggak bisa mutusin. Oh, iya. Cuma punya hati aja, dia nggak punya jantung sama paru-paru tuh. Iya, mungkin enak gitu ya. Iya, mungkin. Ya gitulah. Jadi tapi ya istri gue cukup mengerti posisi pekerjaan gue. Tapi gue membiasakan juga untuk apa? Untuk setiap kali ketemu dengan banyak orang, which is itu adalah lawan jenis, gue selalu cerita. Ya daripada dia tahu dari orang lain, mendingan tahu dari gue sendiri. Kalau di politik ada nggak kayak gitu, godaan-godaan gitu? Sampai saat ini gue aman-aman aja sih, puji Tuhan ya. Mungkin sudah makin berumur gitu udah. Bukannya makin berumur, makin enggak ya? makin gila tantangannya ya. Tapi sampai hari ini sih masih aman-aman aja sih. Oh iya, kemarin lihat sih pas orasi
Oh, Itu diminta apa iya gimana? diminta. Karena gua kan nggak bukan yang orang yang masuk ke KPU-nya untuk nganterin apa namanya tuh pendaftarannya kan, caleg-calegnya, karena udah beberapa orang yang dikhususkan ke situ. Akhirnya ada teman-teman dari PSI bilang, "Bro Badai tolong dong gagasannya apa yang mau disampaikan." Ya udah. Mengingatkan gue ke 98. Oh iya. 98 sempat hilang lagi. 98 ya sempat masuk daftar orang hilang. Hilang beneran nggak itu? Kalau hilang ketangkap seperti DPO sih enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak. Cuma karena gue tidak balik lagi ke kampus, karena gue hampir tertangkap oleh aparat. Ngumpet. Gue ngumpet di salah satu angkot di Terminal Grogol. Ya akhirnya gue nggak bisa balik lagi ke Berapa kampus. lama, Bang? 3 jam setengah. Itu ada ya memperingati 25 tahun reformasi. Akhirnya gue berpikir, kenapa ya gue pada saat itu tuh udah semester 5 kalau nggak salah. Kenapa gue nggak berpikir untuk menyelesaikan kuliah aja, tapi gue malah mengambil bagian di situ sebagai ketua Satgas. Merasa diri saat itu aktivis? Ya namanya anak muda ya kan, nggak ada yang dipikirin. Kita pertama mungkin anak sekarang bilang apa FOMO ya. Ya kan mungkin pada saat itu gue FOMO juga kali kan. Wah ini lagi 98 nih segala macam pada saat itu. Tapi gue dikasih kesempatan sama Senat Trisakti untuk berorasi di mimbar orasi kampus. Tentang tirani 32 tahun yang harus dirubuhkan ini gitu. Ini menarik. Ini intermezzo nih. Karena Bang Badai pernah ada di situasi 98 pada saat itu. Kalau melihat mahasiswa, karena penonton kita juga banyak mahasiswa ya di sini. Just wondering, kalau menurut Bang Badai melihat aktivitas mahasiswa sekarang, apakah mereka punya jiwa heroik seperti dulu? Oke. Kalau heroik sih relatif ya. Bisa aja mungkin ada atau mungkin merasa heroik. Bisa aja sih, bisa aja kan dulu juga mungkin kita begitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar total menjadi aktivis, ada juga yang ya sosok jadi aktivis aja. Semua generasi pasti ada. Cuma yang aku bisa berpendapat adalah kalau zaman dulu kita benar-benar punya tujuan yang sama. Kita mau mengerucut kemana? Kita udah bosen dengan segala janji politik. Kita udah bosen dengan kepemimpinan 32 tahun. Kita udah lihat rap apa? Nggak mungkin. Ya begitulah. Lalu kita udah bosan dengan represif dan segala macamnya gitu kan. Ya akhirnya kita berkumpul di situ menjadi apa? Menjadi satu gerakan moral force yang terjadi pada saat itu. Nah kalau sekarang mereka pun melakukan gerakan moral yang sama, tapi mungkin, ini aku bilang ini mungkin ya, mungkin aja pertama mereka tidak dilengkapi dengan ketelitian. Ada banyak data-data juga yang mereka salah dalam mengungkapkannya. Terus ada juga beberapa pergerakan juga yang ternyata di belakangnya juga masih ada banyak kepentingan-kepentingannya. Kalau dibilang tulus bergerak, ya pasti mereka punya tujuan yang baik untuk merubah negara ini semakin lebih baik kan. Tapi mungkin caranya, kepentingannya itu mungkin berbeda dengan yang dulu. Gitu. Setuju sih. Cuma pengen tahu pandangan Bang Badai aja, karena aku sendiri juga melihatnya mungkin lebih ke situ sih. Kayaknya I don't know, kayak sekarang tuh kayak lebih demi viral nggak sih gitu? Ya viralitas memang sekarang jadi salah satu tujuan. Yang penting algoritma naik. Betul, iya. Tapi ya hal-hal seperti itu menurutku jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan besar. Karena memang teknologi zaman udah berubah, Lin. Kalau zaman dulu kita apa yang mau diviralin? Ya kan kita berusaha aja untuk berdiri di panggung orasi menyatakan pemikiran aja udah seneng. Iya, gitu. Ya kalau ngomong zaman sudah berasa tua gue. Kalau ngomong zaman tuh dulu kita mau terkenal susah ya. Iya, termasuk mungkin dalam pekerjaan musik ya. Orang yang masuk studio rekaman itu adalah orang yang bisa nyanyi. Betul. Punya duit. Benar. Zaman dulu. Kalau sekarang orang nggak bisa nyanyi bisa diedit jadi penyanyi. Iya. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngapa-ngapain, kelihatan bego aja. Ya nggak sih, Bang? Iya. Sebel kadang-kadang. Pokoknya sekarang tuh era produser, yang penting punya laptop, punya sound card, punya headphone, alat musik standar, jadi produser. Iya, benar. Tapi produser zaman dulu, wah gila, lu mesti mikirin nge-build artis, lu mesti mikirin gimana caranya untuk bikin lagu yang bagus, bayar editing aja, editing segala macam. Editingnya nggak sekeren sekarang ya. Teknologi udah berganti gitu. Oke. Cukuplah kalau kita ngebahas itu. Nanti panjang.
Gimana? Jadi mau pilih timnas atau Argentina? Nah, ini. Dia kok tahu aja ya? Tahu lah, kita sama saya pendukung Argentina. Itu dia. Aduh, gimana ya? Skip dulu deh, skip. Gue jangan jawab deh. Asli, gue nggak bisa jawab. Bahaya buat 2024. tapi di luar semua itu gitu ya. Gue bangga sama timnas SEA Games kemarin. Gokil sih. Artinya ya pertama kali dalam hidup gue nonton bola Indonesia. Dan itu SEA Games, dan gue ngelihat memang wah gila, ini benar-benar permainannya bisa nih, bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya di Asia aja mungkin ya. Betul. Ya, gue seneng banget PSSI udah memberikan kesempatan mereka bisa FIFA Matchday gitu ya dengan tim-tim besar gitu. Ya, merobohkan suara-suara nyaring itu ya. Oh iya, iya. We need that sih. Ya, jadi ya udahlah gitu. Underdog itu biasanya suka punya drive yang luar biasa. Dan mungkin Bang Badai dan kawan-kawan mungkin selama ini jadi underdog ya, mudah-mudahan lah ya. Gue doain deh. Iya, kita belajar dari Maroko lah di World Cup 2022 kemarin kan. Siapa yang sangka Maroko bisa masuk semifinal? Betul. Gila. Tapi ini intermezzo juga sih, waktu aku sempat ke Maroko kan waktu itu. Memang di setiap gang pun mereka memang rajin main bola anak kecilnya. Iya. Jadi nggak cuma Brazil doang. Maroko juga sama. So jadi layak menang lah. Jadi memang apa ya? Pencarian bakatnya udah sampai sedetail itu ya. Iya. Jadi udah sampai di gang-gang gitu ya. Oh ya, oke lah, berarti memang mereka punya. Itu maksudnya 25 menit itu apa sih? Waktunya udah 25 menit. Oh iya. Oh gitu, nggak apa-apa. Ini Nggak, gue bingung. Ini di 25 menit lagi atau? Sudah jalan 25 menit. Oke, siap. Mestinya lo putar MLTR, men. 25 minutes. Ini dibuang sayang jangan nih. Gak apa-apa, iya gak apa-apa. Iya, it's okay. Oke. Lalu? Ya tadi yang kayak Olin bilang, kayaknya memang Indonesia harus begitu juga. Jadi mensepak bolakan masyarakat dan memasyarakatkan sepak bola. Benar-benar. Iya. Indonesia tuh bisa banget sebenarnya. Dan gini ya, Indra kita sedikit membahas ini dikit aja ya. Indra Safri itu menurut gua, kenapa dia bisa membawa 3 kali Indonesia dapat gelar gitu ya. Itu menurut gua karena dia rajin turun ke Tarkam. Ke sektor-sektor yang benar-benar sampai ke bawah gitu. Kenapa? Karena dia ngelihat gua harus bikin mereka punya pahlawan gitu. Iya, jadi memang potensi itu tidak hanya ada di tingkat makro. Betul. Mikro itu juga banyak orang-orang berpotensi, makanya mereka tuh sebenarnya perlu converter kan, penghubung bakat mereka dengan industrinya. Harus didukung, disupport gitu dengan baik. Itu juga sebenarnya akan gue lakukan di dunia musik karena sentralisasi budaya itu masih ada di Jakarta. Masuk, baik. Ya. Gitu, Re. Iya. Tapi ini kalau jadi kembali lagi nih, sorry nih. Ya namanya juga podcast ya. Iya, apa-apa. Kita mah berantakan aja. Iya. Bang, ini Bang. Udah tidur minum. Ini lagi mikir pertanyaan nih. Enggak. Iya deh. Kalau misalnya. Ini ada contekan sini ya? Enggak. Lagi mikir. Ini gue pengen nanya nih sih, iseng aja sih Bang sebenarnya. Kalau misalnya undang-undang yang sedang diperjuangkan ini juga menguntungkan buat pengamen-pengamen jalanan nggak sebenarnya? Supposed to be. Oh gitu? Ya, harusnya. Karena gini, industri musik jalanan itu kan mereka punya karya juga. Dan mereka punya hak untuk menikmati sebagai pelaku ekonomi pertunjukan dan juga pelaku karya cipta. Ya, selama karya ciptanya terdaftar. Betul. Jadi kadang-kadang kan ada orang bilang, "Bang, saya punya 100 lagu, bisa nggak dapat duitnya?" Ya kalau lo nggak daftarin gimana cara dapat duitnya? Iya kan sih. gitu kan? Yes. Harus didaftarkan dulu ya, ada lembaga manajemen kolektif, ada DJKI, kekayaan intelektual, itu kalian bisa daftar di situ. Soal dapat duit atau tidak itu kan tergantung eksploitasinya dan penggunaannya. Yang penting gini, yang kita edukasikan itu kesadaran hukumnya. Oke. Jadi kalau kita punya karya cipta apa aja, misalkan mau lukisan, mau
buku, mau Mhm. lagu, kita harus sadar hukum bahwa itu bisa mendatangkan monetizing bagi hidup kita. Tapi syaratnya kalian harus belajar bagaimana cara melindunginya. Ada pasal-pasal yang memang mengharuskan kalian untuk mendata itu. Supaya ketika nanti ada manfaat ekonominya, dia bisa terima. Jadi kalau Yorin tanya itu bermanfaat sekali. Tinggal implementasinya aja. Oke. Bisa sampai ke industri jalanan nggak gitu. Senang deh dengernya. Mudah-mudahan Kalau memang bermanfaat, bukan cuman para pemusik yang memang sudah profesional, tapi juga memang mereka-mereka yang mungkin punya cita-cita tapi masih susah gitu. Betul. Dan prosesnya pun akan dipermudah mudah-mudahan ya karena Iya. karena undang-undang ini gitu ya. Dan memang untuk mempermudah itu, memang kuota seniman itu harus banyak di parlemen. Ya harus banyak di parlemen karena ya kita bukannya meng-underestimate atau apa. Mungkin nggak banyak orang paham tentang ini. Tentang dunia seni dan bagaimana proses perlindungannya, proses kreativitasnya. Mungkin orang hanya bilang gini, bikin lagu emang apa susahnya sih, orang tinggal bikin nada doang, Sembarang. bikin lirik doang, main musik tinggal gonjreng-gonjreng, tekan-tekan. Enggak juga. Sebenarnya itu punya perenungan yang dalam dan ketika itu dibikin secara profesional, dikelola profesional, itu mendatangkan benefit luar biasa. Betul. Itu. Udah ada contohnya lah, industri musik Korea kenapa bisa berhasil. Betul. Musik tuh somehow ya, ini juga maksudnya just saying gitu. Musik tuh it's not only about duitnya sebenarnya, tapi banyak orang yang sembuh tuh gara-gara musik. Nah, ini pernyataan menarik dan aku udah pernah ngalamin ini banyak sih, Rin. Ketika orang ya puji Tuhan gitu ya, mendengarkan laguku dan gak jadi cerai gitu. Gak jadi bunuh diri. Gak jadi miskin ada gak, Bang? Gak jadi miskin. Bisa sih asal lo nabung aja gitu. Sama jangan pinjol. Iya. Ya gitu. Jadi memang ya kalau John Lennon bilang musik bisa mengubah dunia, ya itu memang satu mimpi yang sampai saat ini sedang dijalankan. Gitu. Tapi ini tapi ya, bukan ngedoain, enggak, sama sekali enggak. Kalau PSI kalah gimana? Ya, kalau kontestasi itu kan biasa. Kalau kalah pasti ada juara 1, 2, 3, ya kan? Tapi kan kekalahan di dalam kontestasi itu kan tidak menghentikan perjuangan. Artinya perjuangan itu kan tidak selalu harus dibawa ke dalam kontestasi pemilu saja. Kita masih punya jalan lain, kita masih punya cara lain untuk apa? Untuk tetap bisa memperjuangkan ini konsisten, gitu. Jadi nggak harus obses untuk ini akan berhasil kalau kita masuk parlemen. Sudah akan banyak komunitas-komunitas yang bisa tetap bersuara. Tapi kalau mau maksimal, kita harus ada di dalam. Tapi musisinya sendiri banyak yang mau terlibat. Nah, ini debatable. Karena terus terang di kalangan musisi itu masih menganggap bahwa ngapain berpolitik? Iya, kayaknya begitu deh. Kayaknya banyak yang begitu deh. Betul, ngapain berpolitik? Udahlah, kita main musik juga dipolitikin juga, gitu kan? Nah, itu sebenarnya nggak bisa disalahkan juga, karena mereka tidak tahu esensi ketika kita masuk ke dunia politik itu untuk apa, gitu kan? Kita kan setiap hari berpolitik nih, hidup, ngobrol, bergaul sama teman pasti ada politisnya. Cuma ketika itu dijadikan mekanisme untuk menciptakan kebermanfaatan, menurutku itu bagus-bagus aja. Dan seringkali orang tuh nggak sadar ya bahwa perjuangan orang-orang yang kita anggap mungkin it's nothing, ngapain sih kalian gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bermanfaat bukan buat lo, tapi buat anak cucu lo mungkin gitu ya. Banyak orang nggak sadar gitu. Janganlah melihat perjuangan orang tuh cuma sekedar just today. Karena mungkin bermanfaatnya bukan hari ini, tapi mungkin buat anaknya, cucunya, perjuangan musik, perjuangan tentang hak asasi manusia. Nah, semuanya. Yes. Makanya aku ngerti banget sih kenapa perjuangan Bang Badai itu cukup penting. Karena musik itu nggak akan pernah mati. Betul. Dan kalaupun aku tidak bisa menikmati, kan masih ada legacy yang ditinggalkan untuk mereka. Betul. Keren. Jadi kalau kalah nggak apa-apa ya. Kita sportif aja kan, tapi kita harus usaha untuk menang. Gitu. Anak-anak musisi juga? Mau jadi musisi juga? Enggak kayaknya. Mereka nggak tahu ya, karena mungkin mereka juga masih kecil-kecil ya. Masih kecil dan ya
nggak tahu ya pilihan hidupnya nanti seperti apa. Tapi yang jelas aku udah mulai menanamkan. Pertama, hal kecil dulu. Artinya belajar peduli sama orang. Belajar hidup bukan untuk diri sendiri. Misalkan, kalau ada makanan yang bisa dibagi, bagi. Kalau ada baju yang tidak terpakai, kasih. Kalau ilmu, misalkan ada yang bisa dibagikan ke orang lain, misalkan dia nggak ngerti hitung-hitungan atau matematika, misalkan apa, bagiin, ajarin. Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya sudah kita biasakan, kita tinggalin buat mereka, supaya mereka belajar untuk hidup tidak untuk diri sendiri. Gitu. Ini kalau ngomong kayak gini, ada satu hal yang mungkin orang nggak tahu dan mungkin cuman sekecil orang tahu dan mungkin Bang Badai juga udah lupa. Tapi ada satu kualitas dari Bang Badai yang akan pernah aku lupa. Jadi apa tuh? Pernah suatu ketika kita di dalam suatu situasi atau ruangan begitu banyak orang. I know. Oh, oke. Terus ada pembulian lah, katakanlah di situ gitu ya. Terus Bang Badai itu membela orang yang dibully inilah gitu, katakanlah itu. Mungkin cukup tegas di situ. And I adore you because of that gitu. Kayak itu keren karena aku setuju gitu. Aku setuju bahwa itu nggak boleh lo kayak gitu gitu. Maksudnya so itu salah satu kualitas Bang Badai yang aku selalu ingat gitu. Dan apa banyak orang nggak tahu gitu. Dan aku selalu ingat, dan mungkin saat itu kita kayak apaan sih orang bercanda, well it's not funny still gitu ya. Ya itu makanya aku bilang, ibuku selalu ngomong gini, ilmu hidup itu tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Jadi ilmu hidup itu adalah kita temukan ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Betul. Kita merasakan panas tubuhnya, kita merasakan bagaimana dia tertekan, bagaimana dia seneng. Jadi belajar untuk apa? Untuk masuk ke dalam kehidupan orang, meskipun kita tidak harus mengalami hal yang sama seperti dia. Itu pun aku lakukan di dalam proses penciptakan lagu. Tapi menyadari nggak bahwa dirimu itu adalah orang yang keras? Oh iya. Iya. Aku sering dapat teguran atau kritikan atau masukan karena itu dari istri misalnya. Iya, istriku selalu bilang, terutama untuk ini ya, untuk apa yang tadi kamu tanya mengenai dunia politik gitu ya. Kita nggak usah ngomong dunia politik dulu lah. Aku protes tentang hal-hal yang merugikan pencipta. Bahkan satu ketika aku pernah, ya ini nggak usah disebutin profesinya lah ya. Aku pernah sampai diancam-ancam gitu sama satu profesi. Karena aku keras gitu menentang lagu yang dibawakan tanpa izin gitu kan. Di DM segala macam. Bahkan itu sampai ya dalam tanda kutip memberikan ketidakamanan juga buat keluargaku juga gitu kan. Sampai istriku ngomong gini, kamu ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan. Mau ngomongin ini terus-menerus sih tujuannya apa. Kalau kamu punya tujuan untuk masuk ke dalam sebuah lembaga, terus kamu, maksudnya bukan DPR ya, maksudnya masuklah ke dalam sebuah lembaga, entah itu publishing, entah itu bikin label, terus kamu memperbaiki ini, ya oke lah, aku paham gitu. Tapi kalau kamu ini cuma bersuara di sosmed doang, ini apa kamu nggak merasa ada sesuatu yang mengancam ya gitu? Ya aku bilang secara logik, manusia pasti akan ada takutnya. Aku juga ngeri lah istilahnya sampai diancam-ancam seperti itu. Cuma gini Lin, aku berpikir itu tadi kembali ke pembahasan kita di awal. Badai ini udah punya lagu yang badai. Lagu yang masif, yang benar-benar bisa ya istilahnya mengubah hidup dan perasaan orang. Yes, tapi it's true. Menurutku hidupku nggak lengkap gitu. Supaya apa, teman-temanku Gue yang lain banget ya, terus. hidupku ini harus punya dampak buat orang lain. Yang aku percaya adalah ketika orang mau berdampak, pasti dia merasakan dampaknya dulu. Dari tindakannya itu, ya dampaknya mungkin yang gue harus hadapi adalah orang-orang yang nggak suka sama gue. Karena gue mengatakan sebuah kebenaran. Udah gitu emang orang paling sebel tuh di orang yang mengatakan kejujuran itu betul. Ya seperti kata Plato lah. Tidak ada kebencian yang melebihi ketika lu mengatakan sebuah kebenaran. Nah itu kata-kata Plato tuh. Oke. Cukup all out lah ya, sesuai namanya. Cukup all out. Banyak sih sebenarnya udah ditanya, tapi memang mengundang Bang Badai itu memang sebenarnya pengen kenal Bang Badai lebih deket sih gitu. So masih banyak yang pengen ditanya, tapi kayaknya cukup lah untuk sekarang. Cukup. Karena lebih baik kita apa ya? Sering-sering ngopi aja. Next time kita siapin dulu pertanyaan-pertanyaannya.
Tapi kan ini disiapin juga kan sebenarnya kan? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Dipikirin aja, I know Bang Dipikirin Badai, tapi ngeliatin dulu gitu. Oh ya, Iya, I iya, remember iya. this gitu, kayak gitu sih. Iya. Tapi seneng ngobrol sama Yorin. Iya. Ya, Yorin tuh orang yang kalau tadi kamu berpendapat tentang aku, kalau Yorin ini yang aku ingat ya teman-teman, dia ini orangnya susah ditebak di awal-awal. Misterius ya? Iya, berkomunikasi sama Yorin tuh harus hati-hati ketika di aplikasi inilah ya. Ini gue kalau ngomong sama orang ini kayaknya gue bakal salah mulu nih kayaknya. Galak gitu ya? Karena personanya Yorin ya begitu gitu kan. Ya maksudnya dia tidak terlalu banyak bicara, tapi sekali ngomong ya penting ada gitu ya? beberapa hal yang bisa kita ambil urgensinya gitu kan di aplikasi itu maksudnya. Makanya aku bilang dia most wanted di aplikasi itu. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu. Kan ada yang nggak usah lah. Udah move on dia? Oh udah ya, udah ya. Oh iya bener. Udah nggak di Jakarta dia. Oh gitu? Iya. Oh, nanti kita lanjutin ya. Iya. Bang Badai, Ya. sebelum selesai, aku ada games. Games? Apa gamesnya? Yang susah-susah dong. Enggak lah, gampang. Enggak mikir kok. Nggak mikir ya? Jadi aku akan menyebutkan 5 kata. Dari satu kata itu, Bang Badai harus berpikir kata apa yang paling terkait dengan kata itu. Misalnya pas aku bilang Indonesia. Tapi harus cepat. Apa Harus cepat. boleh mikir Bang dulu? Badai langsung, kalau Indonesia apa yang paling diinget? Ya kaya raya lah. Oh ya dia. Kalau aku bilang Indonesia, kaya raya. Nah, so it's gonna be 5 question. Okay. Akan ada 5 kata maksudnya. Oke. Bang Badai harus jawabnya cepat. Oke. Siap? Oke. Mudah-mudahan. Harus cepat ya. Duh. Udah diketawain gua sama kameramen-kameramennya. Baca dia udah tahu pertanyaannya kalian. Nah, ini bener nih. Belum. Oh, belum. Oke. Siap ya? Enggak susah kok. Cepet ya. Jokowi, Rendah hati. 2024, PSI pasti menang. Argentina, Oh, di hati. keluarga, Support system yang tidak pernah gagal dalam hidup saya. Tuhan. Segalanya dalam hidup saya. Oke. Ya. Thank you Bang Badai. Sama-sama. Gila deg-degan gua. Aduh. Oke Bang. Ya. Thank you ya. Thank you, Rin. Thank you semuanya.